Ibnu Sina, cahaya pengetahuan dari dunia Islam. Sekitar 1000 tahun yang lalu, di wilayah yang kini dikenal sebagai Uzbekistan, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah dunia melalui kecerdasannya. Ia adalah Abu Ali Al-Husain ibn Abdullah ibn Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina atau di dunia barat sebagai Avicenna. Lahir pada tahun 980 Masehi di desa Afsana, dekat Bukhara, Ibnu Sina tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan dan pengikut mazhab pemikiran filsafat. Dari sang ayah, Ibnu Sina kecil sudah diperkenalkan dengan berbagai cabang ilmu, logika, matematika, dan filsafat. Tapi yang paling luar biasa adalah, Ibnu Sina mampu menghafal seluruh isi Al-Quran pada usia 10 tahun. Sejak kecil, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam berpikir dan memahami hal-hal kompleks yang bahkan sulit bagi orang dewasa. Rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ibnu Sina memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia tidak puas hanya mempelajari satu bidang ilmu. Ia belajar matematika, fisika, kimia, astronomi, logika, metafisika, dan tentu saja kedokteran. Di usia 16 tahun, ia sudah mulai mengobati orang sakit, dan banyak dokter yang lebih tua justru belajar darinya. Ia mempelajari karya-karya filsuf besar Yunani seperti Aristoteles dan Plato, tetapi juga tak ragu mengkritik dan menyempurnakan pemikiran mereka. Ia sering membaca hingga larut malam, bahkan kadang bermalam di perpustakaan. Konon, jika ada bagian buku yang sulit dipahami, Ibnu Sina akan berdoa kepada Tuhan agar diberikan pemahaman, lalu membaca ulang dengan penuh ketekunan. Ia tidak pernah menyerah hanya karena tidak langsung paham. Dokter istana dan ilmuwan tersohor. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina menyembuhkan penguasa Bukhara yang sedang sakit keras. Sebagai imbalan, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan, tempat menyimpan buku-buku langka dari berbagai peradaban. Disinilah ia menyerap ilmu seperti spons menyerap air. Ia mempelajari teks-teks dari India, Persia, Yunani, dan Mesir kuno. Ibnu Sina tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menggabungkan pengetahuan dari berbagai budaya, menyaringnya, lalu menyusun gagasannya sendiri. Ini yang membuatnya begitu istimewa. Ia bukan sekadar penghafal, tapi pemikir sejati. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tibb, Kitab Kedokteran. Buku ini menjadi rujukan utama di dunia kedokteran selama lebih dari 600 tahun, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Bahkan, hingga abad ke-17, kitab ini masih digunakan di universitas-universitas kedokteran di Eropa. Ibnu Sina menulis tentang anatomi, pengobatan penyakit, farmakologi, dan etika kedokteran, dengan tingkat kedetailan yang luar biasa untuk zamannya. Filsafat, logika, dan ilmu alam. Selain kedokteran, Ibnu Sina juga menulis lebih dari 400 buku dalam berbagai bidang ilmu. Ia dikenal sebagai filsuf besar Islam, yang menyatukan ajaran Aristoteles dengan nilai-nilai Islam. Dalam filsafatnya, Ibnu Sina menjelaskan tentang eksistensi Tuhan, jiwa manusia, dan hubungan antara akal dan wahyu. Ia percaya bahwa pengetahuan dan iman harus berjalan beriringan, bukan bertentangan. Ia juga menulis tentang ilmu alam, menyumbangkan pemikiran tentang gerak, waktu, cahaya, dan optik jauh sebelum fisikawan barat membahasnya. Beberapa konsepnya bahkan mendahului pemikiran ilmuwan seperti Galileo dan Newton berabad-abad kemudian. Perjuangan dan pengasingan, meski terkenal karena kepintarannya, hidup Ibnu Sina tidak selalu mulus. Ia hidup di masa penuh gejolak politik,
ketika wilayah kekuasaan sering berganti karena perang dan perebutan kekuasaan. Ia pernah ditangkap, dipenjara, dan harus menyamar demi keselamatannya. Namun di balik semua penderitaan itu, Ibnu Sina justru semakin produktif. Di penjara, ia menulis sebagian dari karya besarnya. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya. Justru, dalam kesepian dan tekanan, pemikirannya semakin tajam dan mendalam. Warisan abadi. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi, dalam usia 57 tahun. Tapi namanya tidak pernah mati. Warisan keilmuannya terus hidup hingga kini. Ia dihormati sebagai bapak kedokteran modern, dan sosok yang menjembatani dunia timur dan barat melalui ilmu pengetahuan. Lebih dari sekadar seorang ilmuwan, Ibnu Sina adalah simbol semangat belajar yang tak kenal lelah, keberanian berpikir, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Ia menunjukkan bahwa ilmu tidak mengenal batas waktu dan tempat. Bahkan dalam zaman penuh konflik, ilmu bisa menjadi cahaya yang menerangi peradaban. Pelajaran dari kisah Ibnu Sina. Kisah Ibnu Sina memberikan banyak pelajaran berharga, terutama bagi generasi muda. Cinta belajar adalah kekuatan terbesar. Ia belajar dari mana saja, kapan saja, dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memberi manfaat. Ibnu Sina mengobati orang, menulis buku, dan membimbing murid-murid demi kemajuan umat manusia. Kesulitan bukan penghalang, tapi batu loncatan. Dari kemiskinan, tekanan politik, hingga pengasingan, semua dijadikan bahan bakar untuk terus berkarya. Ibnu Sina adalah contoh nyata bahwa seorang pemuda dengan semangat belajar, disiplin tinggi, dan keikhlasan hati bisa meninggalkan jejak besar dalam sejarah dunia. Di zamannya, ia menjadi pelita, dan hingga kini, cahaya itu masih menyala, menginspirasi siapapun yang mencintai ilmu dan kebenaran.